Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh. Pada pertemuan kali ini, pembahasannya yaitu tentang tingkatan data dalam basis data, model keterhubungan entitas, dan juga kardinalitas relasi. Menurut Fatansyah pada tahun 2012, penelitiannya tentang model basis data relasional disebut dengan model relasional atau basis data relasional. Model basis data diperkenalkan pertama kali oleh E. F. Coate. Model basis data menunjukkan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengorganisasi data secara fisik dalam disk yang berdampak pada bagaimana mengelompokkan dan membentuk keseluruhan data yang memiliki keterkaitan dalam sistem yang sedang ditinjau atau diteliti atau sedang kita kerjakan. Selanjutnya yaitu komponen penyusunan basis data. Komponen penyusunan basis data ini terdiri dari 4 komponen, diantaranya yaitu ada tabel, di mana tabel ini memiliki nama dan terdiri dari baris dan kolom. Tabel pada suatu basis data tidak boleh memiliki nama yang sama, atau berarti dia harus unik. Karena tabel disebut juga dengan relation atau file. Selanjutnya yaitu kolom atau yang dikenal dengan atribut. Kolom memiliki nama. Kolom yang terdapat dalam suatu tabel juga tidak boleh memiliki nama yang sama, yang berarti kolomnya harus unik, tidak boleh sama. Nama lain kolom adalah field atau atribut. Baris atau tuple pada sebuah tabel harus unik, dapat diletakkan dalam urutan bebas dan tidak mempengaruhi makna dari tabel. Baris disebut juga dengan record atau tuple. Selanjutnya yaitu komponen domain adalah sekumpulan nilai-nilai yang dapat disimpan pada satu atau lebih kolom. Yang berarti domain ini bisa diisi dalam beberapa kolom. Nah, sebuah domain bisa dimiliki oleh satu kolom atau lebih. Tetapi sebuah kolom hanya memiliki satu domain. Selanjutnya yaitu model data. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fatansyah pada tahun 2012, model data dapat didefinisikan sebagai kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data, dan batasan data. Pada umumnya, sebuah model dinyatakan dalam bentuk diagram yang dibuat di awal akan lebih mudah untuk dievaluasi maupun dianalisis untuk kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan untuk mendapatkan sebuah model data yang lebih permanen dan lebih mendekati kenyataan sesungguhnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis data. Ada 2 jenis data, diantaranya yaitu A. Model data berbasis objek. Model data berbasis objek yaitu menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas atau yang dikenal dengan relationship. Entity atau entitas adalah sesuatu atau apa saja yang ada di dalam sistem, baik nyata maupun abstrak, di mana data tersimpan atau terdapat data. Entitas diberi nama dengan kata benda dan dikelompokkan dalam 4 jenis nama, yaitu nama orang, benda, lokasi, kejadian. Yang maksudnya di sini kejadian ini adalah terdapat unsur waktu di dalamnya. Kemudian atribut adalah relasi fungsional dari satu objek set ke objek set yang lain. Nah, sedangkan relationship adalah hubungan alamiah yang terjadi antara entitas. Dan di dalam model data berbasis objek, yaitu memiliki beberapa bentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu model keterhubungan. Entitas merupakan model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data.
Berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut, maka komponen utama pembentuk model entity atau relationship yaitu entitas dan relasi. Selanjutnya yang kedua yaitu model berorientasi objek atau object oriented model. Penggambaran model berbasis objek menggunakan yang dikenal dengan UML atau UML digambarkan dengan dua jenis yaitu structural diagram dan behavior diagram. Structural diagram terdiri dari kelas diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sebuah sistem. Selanjutnya yaitu ada objek diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi penamaan objek dan jalannya objek dalam sistem. Selanjutnya yaitu komponen diagram dibuat untuk menunjukkan organisasi dan ketergantungan di antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Selanjutnya yaitu development diagram yang menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Pada structural diagram ini, biasanya yang sering dipakai yaitu kelas diagram. Selanjutnya yaitu ada behavior diagram. Behavior diagram ini adalah terdiri dari 5 diagram. Yang pertama yaitu use case diagram yang merupakan pemodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Kemudian sequence diagram yang mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Kemudian yang ketiga yaitu communication diagram yang menyederhanaan dari diagram kolaborasi atau collaboration diagram. Kemudian yang keempat yaitu state card diagram yang menggambarkan perubahan status atau transisi status dari sebuah mesin atau sistem atau objek. Kemudian yang kelima yaitu ada activity diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang biasanya pada behavior diagram yang sering digunakan yaitu ada 3, use case diagram, sequence diagram, dan juga activity diagram. Selanjutnya yaitu yang ketiga, model data semantik. Hampir sama dengan entity relationship model di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tetapi menggunakan kata-kata atau yang dikenal dengan semantik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu model data berdasarkan record. Model ini berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam base data. Perbedaan dengan model data berbasis objek adalah pada record based data model digunakan untuk menguraikan struktur logika keseluruhan dari suatu database, juga digunakan untuk menguraikan implementasi dari sistem database. Berikut ini adalah jenis-jenis model data berbasis record. Yang pertama yaitu model relasional, di mana data serta hubungan antar data dipresentasikan oleh sejumlah tabel, dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unit. Kemudian, model hierarki, di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer, di mana record tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon, dan masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau grup data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas one to one dan juga one to many. Model jaringan model di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link. Perbedaannya terletak pada susunan record dan link, yaitu model jaringan menyusun record-record dalam bentuk grafik dan menyatakan hubungan kardinalitas one to one, one to many, dan many to many.
Untuk model relasional, model hierarki, model jaringan, ini sudah dijelaskan pada pertemuan kita selanjutnya kemarin yang menjelaskan tentang model dalam basis data. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang entity relationship diagram atau yang dikenal dengan IRD. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fatansha pada tahun 2012, IRD adalah model entity relationship yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang merepresentasikan seluruh fakta dunia nyata yang ditinjau. Ada beberapa komponen IRD, diantaranya yaitu yang pertama ada entitas. Entitas adalah suatu kumpulan objek atau sesuatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik, dan kumpulan entitas yang sejenis disebut dengan entity set. Entity set terbagi menjadi dua, yaitu strong entity set, yaitu entity set yang satu atau lebih atributnya digunakan oleh entity set lain sebagai key. Kemudian weak entity set, yaitu entity set yang bergantung terhadap strong entity set. Yang kedua yaitu atribut. Atribut adalah kumpulan elemen data yang membentuk suatu entitas. Adapun jenis-jenis atribut diantaranya ada atribut kunci, adalah atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entitas secara unik. Kemudian atribut simple adalah atribut yang bernilai tunggal. Kemudian ada atribut multi-value, adalah atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Kemudian yang keempat yaitu atribut komposit, adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Yang kelima yaitu ada atribut derivatif, adalah suatu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Nah, selanjutnya yaitu ada relationship. Relationship merupakan hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih, di mana participation constraint menjelaskan apakah keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity lain. Terdapat dua macam participation constraint, yaitu A. Total participation constraint adalah keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity lain. Di dalam diagram IR digambarkan dengan dua garis penghubung antara entity dan relationship. Kemudian partial participation adalah keberadaan suatu entity tidak tergantung pada hubungan dengan entity lain. Di dalam diagram IR digambarkan dengan satu garis penghubung. Kemudian yang keempat itu adalah indikator type. Ada beberapa indikator type, diantaranya indikator asosiatif objek yang berfungsi sebagai suatu objek dan suatu relationship. Indikator super type, indikator tipe super type terdiri dari suatu objek dan satu subkategori atau lebih yang dihubungkan dengan satu relationship yang tidak bernama. Pada komponen ini biasanya yang sering digunakan itu adalah komponen relationship. Kemudian kardinalitas. Kardinalitas adalah suatu relasi yang menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kemudian jenis-jenis kardinalitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang dikenal dengan one-to-one, berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B, dan begitu sebaliknya. Contoh, mahasiswa dengan kartu tanda mahasiswa, dosen dengan ini salah. Tolong nanti digarisbawahi. Ini seharusnya jurusan. Jadi tabel dosen mengepalai jurusan gitu ya. Di mana di dalam tabel dosen ini terdiri dari atribut NIK atau NIK, nama dosen, kemudian alamat dosen, kemudian dosen
satu dosen mengepalai satu jurusan, di mana tabel jurusan itu terdiri dari atribut kode jurusan, nama jurusan. Nah, sedangkan untuk relasinya itu adalah terdiri dari atribut NIK sebagai primary dari dosen, kemudian kode jurusan sebagai primary dari tabel jurusan. Ini adalah contoh dari one to one. Selanjutnya yaitu one to many atau sebaliknya many to one. One to many berarti setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Tapi tidak sebaliknya, contoh mahasiswa dengan mata kuliah. Kemudian, berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Tetapi tidak sebaliknya, contoh mata kuliah dengan dosen. Jadi, satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Jadi, mata kuliah ini pasti memiliki banyak mata kuliah di dalamnya, atau tabel mata kuliah itu memiliki banyak mata kuliah di dalamnya, nama-nama mata kuliah. Jadi satu dosen bisa mengajar beberapa nama mata kuliah. Seperti itu adalah contoh dari one to many atau many to one, di mana dosen ini memiliki atribut alamat dosen, nama dosen, sedangkan tabel mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah, nama mata kuliah. Kemudian pada tabel untuk penghubung atau tabel untuk relasi ini terdiri dari nama dosen, kode mata kuliah, kemudian waktu dan tempat. Nama dosen ini sebagai primary key-nya, dan kode mata kuliah juga sebagai primary key-nya. Kemudian selanjutnya yaitu ada many to many. Berarti setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Dan demikian juga sebaliknya. Contoh, produk dengan konsumen dan mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi, mahasiswa atau tabel mahasiswa pasti memiliki nama-nama mahasiswa yang banyak, di mana mahasiswa itu mengambil mata kuliah, yang di mana mata kuliah pasti memiliki nama-nama mata kuliah yang banyak juga. Seperti itu. Di mana pada tabel mahasiswa terdiri dari atribut alamat, nama, NIM dan kelas. Kemudian untuk tabel mata kuliah terdiri dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemudian SKS, dan untuk tabel penghubungnya yaitu terdiri dari 4K atau sebagai kunci penghubung untuk menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Kemudian ada kode mata kuliah, jumlah SKS, kemudian nilai. Selanjutnya yaitu ada komponen ERD. Model ERD berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut yang merepresentasikan seluruh fakta. Notasi atau simbol yang sering digunakan adalah entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Kemudian ada relasi yaitu menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Kemudian ada atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entitas atau atribut yang berfungsi sebagai key, atau juga atribut yang lain, atribut key, maka dia akan diberi garis bawah. Nah, selanjutnya yaitu ada garis. Garis sebagai penghubung antara relasi dan entitas atau relasi
dan relasi dan entitas dengan atribut. Selanjutnya itu ada tahapan-tahapan membuat ERD. Identifikasi dan tetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Dan ini contohnya adalah ada tabel mahasiswa, kemudian ada tabel mata kuliah, dan dibutuhkan tabel pembantu untuk menghubungkan antara tabel mahasiswa dan juga tabel mata kuliah yang bernama tabel ambil. Kemudian tentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Dari masing-masing himpunan atau masing-masing tabel ini pasti memiliki atribut. Nah, atributnya yaitu diantaranya untuk tabel mahasiswa. Untuk tabel mahasiswa atributnya ada alamat, ada nama, ada NIM, ada kelas. Kemudian untuk tabel ambil juga ada NIM, ini adalah sebagai 4K. Kemudian ada kode mata kuliah sebagai 4K, kemudian ada jumlah SKS, kemudian ada nilai, kemudian ada atribut SKS, ada atribut nama mata kuliah, dan ada atribut kode mata kuliah. Kemudian yang ketiga, identifikasi dan tetapkan seluruh himpunan relasi antar himpunan entitas yang ada beserta 4K-nya. Maksudnya, di sini sudah terlihat bahwa pada tabel ini memiliki primary key, ini adalah 4K, ini adalah 4K, ini adalah primary key. Ini adalah proses identifikasi atau pengenalan atau proses pencarian yang mana 4K, yang mana primary key. Kemudian, tentukan atau derajat kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Nah, yang keempat yaitu derajat kardinalitas relasinya. Apakah dia termasuk one to one atau one to many atau many to one atau many to many. Nah, sedangkan pada contoh ini derajat kardinalitas relasinya yaitu many to many. Di mana dalam tabel mahasiswa pasti memiliki nama-nama yang banyak mahasiswa itu mengambil mata kuliah atau nama mata kuliah yang pastinya berbeda antar mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Kemudian lengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut bukan kunci. Maksudnya di sini ya ini semua sudah dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang sudah ditentukan. Kemudian alamatnya, kemudian tabelnya, kemudian derajat kardinalitas relasinya, dan juga penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan pada sebuah ERD. Selanjutnya yaitu ERD dengan data dictionary atau yang dikenal dengan kamus data. Kamus data berisi daftar atribut yang diapit kurung kurawal atau buka dan kurung kurawal tutup. Atribut yang berfungsi sebagai key juga dibedakan dengan yang bukan key dengan menggaris bawahi atribut tersebut. Ini adalah contoh dari mahasiswa belajar mata kuliah di mana dosen ini mengajar mata kuliah. Maka terlihat untuk tabel mata mahasiswa ini terdiri dari nomor BP ini seperti NIM, kemudian nama mahasiswa, kemudian alamat mahasiswa, tanggal lahir, kemudian ada mata kuliah, kode kuliah, SKS, kemudian semester. Ini tulisannya double, jadi nanti bisa dihapus atau di skip. Kemudian ada dosen, ini terdiri dari NIP, nama dosen, alamat dosen, kemudian ini adalah studinya ada nomor BP atau ini adalah NIP, kemudian kode kuliah, kemudian nilai huruf. Kemudian teachernya adalah kode kuliah, NIP, waktu, kemudian gedung. Selanjutnya yaitu ada latihan berdasarkan dari tahapan ERD yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka buatlah ERD dari database karyawan
Kemudian identifikasi dan tetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat dan tunjukkan tahapan ini di bagian mana. Kemudian jelaskan. Kemudian tentukan atribut key dan masing-masing himpunan entitas dan tunjukkan tahapan ini dan juga jelaskan. Kemudian identifikasi dan tetapkan seluruh himpunan relasi antar himpunan entitas yang ada beserta for key-nya dan tunjukkan tahapan ini dan juga jelaskan. Tentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi dan tunjukkan tahapan ini dan juga jelaskan. Lengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut bukan kunci dan tunjukkan tahapan ini dan juga jelaskan. Kemudian pada tahapan-tahapan ini, maka buatlah juga IRD dengan data dictionary atau kamus data. Kemudian kumpulkan bentuk laporan, kirimkan di grup WA dengan bentuk laporannya yaitu Word. Mungkin itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan baik di Siakat maupun di grup. Nanti insya Allah akan saya jawab. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah referensi yang digunakan.